Pak Yani mungkin menyambung ke tadi ke kesenian tadi. Mungkin ada apa lagi yang mau di-sharing Pak Yani tentang kesenian terutama di tempat kita ini. Jadi yang membuat saya miris itu begini. Ya Pak. Di dunia pedalangan, Oh dalang ya Pak. dalang. Jadi kebetulan saya ini di nasional sebagai anggota Dewan Pakar Senawangi, Sekretariat Nasional Wayang Indonesia. Jadi ada Sujiwo di situ, ada Tri Utami, ada tokoh-tokoh lain. Ya. Jadi apa namanya? Kalau kita bandingkan, kita lihat ya, terutama di kampung kita di kawasan Panggung, kawasan Tatah, Barikin. Kadang kita miris melihat kehidupan kesenian yang ada, kesenian tradisional. Karena waktu show itu kan cuman malam Minggu, malam Sabtu gitu ya. 2 hari dalam seminggu, sementara 5 harinya apa gitu kan. Oh iya Pak. Nah, jadi harus ada diisi dengan kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif lain. Terus tidak terlalu berkembang. Jadi kita di galeri ini mencoba, kita ada tatah wayang, mungkin ada di dalam gudang itu masih ada ininya. Kemudian buat wayang, karena ada namanya salah seorang dalang Awi, keturunan dari sebelah sana juga. Cuman beliau stay-nya di Barikin. Masih hidup sebenarnya. Masih hidup. Jadi beliau nih mengeluh pada kita. Katanya, aku nih supan bahwa jadi dalang nih nah ketika dengan orang-orang Jawa. Kenapa? Karena Arjuna itu kita cuma punya satu wayangnya. Jadi ketika dia muda, namanya siapa gitu ya, masih itu juga wayangnya. Sedangkan di Jawa itu pasti diganti wayangnya itu. Jadi misalnya dia lagi muda, oh berarti namanya ini, berarti wayangnya ini. Kalau kita ini ya lagi muda, lagi kekanakan, lagi tua, lagi jaya, lagi apa, itu satu. Jadi katanya ditertawakan sama abang-abang pentol yang jualan di sekitar dia mau wayang gitu. Nah, jadi Tuh taruh Arjuna. Cuma satu versi gitu. Iya, Pak, satu versi. Jadi ketika itu ya, kita buatkan ada 3 versi. Kebetulan ada teman yang ahli natah itu sekarang tinggal di Bali. Dulunya dia arsitek di rumah kita ini. Jadi ada. Kemudian dari situ juga kita membuat mengkoleksi beberapa lukisan. Kalau ini kan lukisan dalang. Itu ada dalang Tulur, dalang Sadri, ke dalang Busra. Nah, terus ya macam-macam lah ininya. Kemudian ini kenang-kenangan buat orkestra. Terus ini yang tradisional sebelah sini. Dan ini hukum tarik menarik tuh jalan gitu. Saya awalnya bukan kolektor lukisan. Jadi kebetulan ada yang nawarin, Pak, anak lukisan kah? Coba Bang lukis ini nah foto aku. Itu apakah lagi kan terserah, sekalinya dikasih kita satu foto kita, satunya foto almarhum Guru Jaini, Guru Ijai, Guru Sokumpul itu yang masih anum pakai baju kaos. Begitu kita pajang, tapi tidak di rumah sini, masih di rumah dinas. Begitu kita pajang, tiba-tiba, oh ini baik. Oh Pak, di rumah ada lukisan Pak. Kenapa antarakan ke sinilah. Ingunakan. Jadi menarik yang lain. Menarik yang lain datang. Akhirnya ini berdatangan. Sampai ada di sini kan ada yang Syekh Muhammad Asal Banjari ya. Ini maestro. Ini yang melukis orang Solo dengan pisau palet. Dengan pisau aja dia lukis. Palet lukis aja. Palet lukis tanpa kuas. Jadi ceritanya begini, kita waktu itu menggelar pameran. Pameran lukisan apa aja lah, yang penting meramaikan aja di Balai Rakyat. Tiba-tiba teman saya dari Solo namanya Mas Jiwo Pogok di anunya itu namanya di Facebook. Pak, ya kan sering ketemuan kita. Pak, aku ikut pameran ya. Ini lukisan yang kemarin sudah selesai, yang Syekh Muhammad Asal Banjari sudah selesai. Dia minta izin dengan ahli waris, kan Syekh Muhammad Asal Banjari yang di museum itu pelukisnya Pak Bustani Lambri, itu orang Barabai. Di Komplek Melati itu anaknya. Kemudian ada yang tukang gunting di dekat Tugu Daun. Pendingin. Nah, itu ada di situ. Itu cucunya. Jadi saat dia
mau memamerkan lukisan tuh kan nih, singgah di sini. Ini lukisannya. Kebetulan saya ada tamu dari Solo, Mas Sis namanya yang lukis juga. Terus ketemu lagi sama orang yang datang dari Belanda. Katanya bukan seperti ini lukisan Syekh Muhammad Al-Banjari. Saya melihat versi aslinya, fotonya di Belanda. Kalau yang lukisan yang ada di museum itu Pak Bustani Lamri itu mimpi ketemu sosok beliau dilukis, diserahkan ke ahli waris, dinyatakan ya mirip gitu kan. Nah, tapi kalau foto aslinya ada di museum di Leiden. Lalu kita googling, malam itu ketemulah ya yang ini yang Leiden. Lalu dilukislah seperti ini. Kurang lebih waktunya 8 jam dia lukis selesai. Besok harinya waktu masih basah kita pamerkan di Balai Rakyat. Jadi ini koleksinya. Berarti yang ada tersebar nih banyak yang lukisan dari Pak Bustani Lamri yang atas dasar mimpi. Dan dinyatakan oleh ahli waris memang mirip seperti itu. Mungkin beda usia atau beda tempat. Mungkin jenggotnya lebih panjang atau apa. Jadi kan artinya akan tidak saat yang bersamaan dipoto ya kan dengan mimpi beliau kan seperti itu. Mimpi kalau ini ada dua ini Pak, berarti satu versi. Merujuk ke satu versi Pak ya ini. Iya ini satu versi. Kalau ini yang anak-anak yang belajar lukis. Hasil anak-anak yang belajar lukis. Kalau ini maestronya yang lukis. Nah di situ. Oke. Nah jadi kemudian sampai ada orang ada cerita lagi sama cucunya Pak Bustani Lamri ini. Tapi karena itu barang koleksi yang lebih mahal belum. Karena ini kan lama nggak dihuni, jadi saya nggak berani pasang di sini. Ada empat lukisan yang saya pasang di toko saya itu di Simpang 4 Pulau. Jadi dia kan gunting rambut nih. Saya tuh iseng aja. Wah ini punya siapa nih? Ada dua, satu yang orang dagang apam, satunya dagang lemang. Nah. Ini katanya punya warisan dari kakek. Jadi aku bilang, aku beli aja ya. 5 juta. Enggak apa katanya. Itu sebelum datang lukisan guru sekumpul dan lukisanku yang dibuatkan oleh Junaid Nur yang dari Hantakan itu. Enggak apa, enggak dijual nih sayang. Oh ya udah, enggak apa-apa. Cuman aku iseng aja kan nawar. Terus begitu setelah lukisan itu datang, mungkin berselang 2 tahun. Aku motong rambut lagi ke beliau situ. Mana lukisannya? Oh rusak Pak, ada di belakang udah kalau dipakai. Anda kapian? Ayo jadi. Jadi gratis ya? Jadi gratis. Ya akhirnya aku kasih aja ini 200.000 buat anakmu. Suka dia. Nah, kemudian lukisan itu kita restorasi. Kita ada datangkan orang khusus yang untuk merestorasi itu. Restorasi itu kan biayanya per inci, 1 inci sekian, 1 inci sekian kali aja itu. Lebih mahal ya. Jadi ada anunya lukisannya tapi di toko. Geng. Nah ngomong-ngomong tadi Pak tentang wayang Pak. Nah, jadi kan wayang itu kan banyak versi Pak ya. Nah yang secara nasional kan didominasi oleh Ramayana itu ya. Jawa ya. Jawa ya. Apa namanya? Yang penampil itu banyak kan dari Jawa Pak. Iya. Nah di Banjar ini ternyata ada dalang juga gitu Pak ya. Wayang Banjar. Ada wayang juga. Nah perbedaannya dengan Jawa. Yang di Jawa itu apa Pak? Gitu. Pertama kalau di Jawa itu karena perkembangan ya. Jadi mulai dari sinden, kemudian peralatan gamelannya, itu mereka bertumbuh, berkembang. Sedangkan kita ini sekali dapat itu memang asal dari Jawa, dari kerajaan Demak atau apa itu asalnya. Nah, jadi yang kita dapat ini sebenarnya jenis musiknya itu masih selendro. Kalau mereka kan ada yang pakai sudah keyboard segala macam kan. Nah, jadi di situ yang asli Majapahit itu sebenarnya di sini. Malah. Sama lah seperti bahasa Banjar. Bahasa Banjar yang asli itu sebenarnya adanya di Tambilahan sekarang. Tambilahan. Iya, Tambilahan Indragiri Hilir Riau. Oh, itu bahasa Banjar asli
Iya, mereka yang merantau ke sana beranak pinak satu kabupaten tuh hampir Ya, satu Indragiri, ya. bahasa Banjar. Tapi rata-rata orang sana tuh orang mana? Orang sini asal muasal. Barabaya atau Kalua? Barabai, Kalua campuran. Jadi Hulu sungai berarti. hulu sungai. Jadi masih ngomongnya Andika. Masih yang bilangnya kalau banjir tuh tangkujuhan. Apa artinya itu, Pak? Tangkujuhan tuh berarti habis hujan tergenang air tuh tangkujuhan namanya. Oh, lu nggak tahu. Karena kampung Tangkujuh di Mahang itu sebenarnya kan dia begitu hujan tergenang lalu disebut Tangkujuh. Kalau Tembilahan. Nah, Racak dengar. Iya, iya. ya, jadi kita beberapa kali ke Tembilahan. Berasa kampung seorang apalagi. Iya, jadi bahasa Banjarnya asli termasuk tikus-tikusnya kayak tikus Banjario, tikus gotnya. Nah, Bahasanya aslinya berarti bahasa hulu sungai. Iya. Hulu sungai. Hulu sungai. Karena berangkatnya yang di sana itu berangkatnya dari sini Pak. Iya, ya? dari sini, Hulunya. hulu sungai. Pasnya itu Bang. Yang dari Indragiri itu kan dari sini berangkatnya Pak. Iya, dari sini. benar. Oke. Nah, terus lebih ada personal lagi nih, Pak. Masalah dalang, Pak. Oh ya nih, ini kan banyak mitos atau apa ya, stereotip kebiasaan anak sekarang ya. Siapa ya gosip-gosipnya. Dalang itu istrinya banyak katanya. Karena minyak Arjuna, Pak. Itu benar gitu. Yang jelas itu sebuah pembuktian katanya. Itu aja bahwa dalang tuh harus punya kesanggupan seperti itu. Artinya bisa bercerita satu malam, masa tidak bisa hanya menarik itu ya kan. Nah, secara motivasi. Gitu. Berarti dia suka mendalang juga Pak? Enggak, kita Kemana nih arahnya nih? Arahnya kemana nih? Tanya aja. ya, cuma kita dalang-dalang itu kan sering kita diskusi. Nah, terwarnai oleh dalang itu Pak. Iya, ya? jadi misalnya tentang tantangan terhadap anak kita sekarang bagaimana. Oh iya. Ya, terus cerita-cerita itu bagaimana di mix ya. Iya. Supaya bisa memberikan motivasi, terutama mengatasi tentang kekosongan waktu bagi anak muda. Iya. Terus yang paling berbahaya itu kan narkoba. Oh iya itu Bang, Bahwa narkoba itu tidak ada obatnya selain kematian. Waduh. Ya direhab seperti apapun tetap. Nah, kalau dia ketemu Kawan anaknya, lagi ya. kembali lagi itu bahasa dalangnya tuh tabulik kadangannya. Tabulik kadangan apa itu Pak? Kadangan itu apa? Kadangan tuh gini, jadi kalau bambu itu kan diluruskan buat Dipanasi buat buat pancing ya. Oh. Tapi ketika ini kan dia bisa kembali bengkok gitu. Sesuai cetakan awalnya. Iya. Jadi seperti itu. Tabulik kadangan. Tabulik kadangan. Bukan kandangan ya? Bukan kadangan, mengadang gitu kan. Iya. Oh, Jadi benar tadi Pak ya. Iya. Mitos tadi Pak, dalang tuh punya daya tarik tersendiri Pak ya. Rata-rata seperti itu. Iya, Masa bisa bercerita tentang ini macam kan? Tiba tidak bisa hanya melakukan, jadi berarti inkonsistensi namanya. apa katanya kalau dalam agama dulu? Menyampaikan dan melakukan, kali ini melakukannya lebih double anunya. Ada. Oke, mungkin ada lagi dari Amang atau Bang Romi? Satu lagi Pak. Nah, Terakhir ya. Pak, terkait peran Pian di pemerintahan barangkali Pak ya. Iya. Nah, ini saya tuh sebagai orang luar, sebagai orang artinya yang bukan Pendatang di sini, ya, pendatang ya. Itu kan kalau terutama untuk perspektif bagi kami yang di luar lah, yang tidak di sini sekarang tapi yang di luar, itu kan melihat Banjar atau Kalimantan Selatan itu sebatas suatu Banjar kan Pak, terus mungkin seninya panting gitu kan Pak, tari paling itu aja kan Pak ya. Nah, sebenarnya seni budaya apa aja Pak yang sebenarnya masih Kental ya di sini ya. masih kental, kemudian belum terekspos ke nasional gitu Pak. Sebagai informasi untuk orang yang ingin berkunjung ke sini gitu kan Pak. Gitu. Ya, jadi memang kadang ngetren-trenan ya perkembangan tentang musik, tentang ini. Ya kita ini insya Allah di 3 bulan ke depan ada sekolah musik di kita sini namanya Noise Music. Jadi cuman itu akan masuk ke tradisional. Jadi pakai noise aja dulu, ngenalin nada misalnya piring, gelas di ini, terus masuk di telinga ini dapat rasa yang bagus, baru kita tuangkan lagi ke
piranti alat musik tradisional. Inovasi itu salah satu cara untuk mengembalikan dulu lah marwah musik tradisional ini. Jadi memang kalau potensi sih banyak, tapi ketika kita sebut pemainnya siapa, orangnya mana, gitu kan, kadang pelakunya. Jadi sumber daya manusianya ini yang ini kadang kan dia main gendang, ya main ini, tapi itu jadi harus di-split lah, ya kan? Artinya sehingga regenerasi juga jalan. Nah itu, dan orang yang nanggap juga lebih banyak itu. Yang penting kan nanggapnya juga, bagaimana kehidupan di situ. Ada respon itu ya, Pak? Tidak, kadang kalau hanya bermodal idealisme aja agak sulit juga, ya kan? Bisa kelaparan, Pak? Iya, bisa susah lah di zaman sekarang. Tapi makanya itu saya kan pernah bertemu dengan Mas Butet yang mengatakan bahwa hendaknya fondasi ekonomi dulu kuat, baru kita bermain musik atau bermain seni, sehingga seni kita itu tidak tergantung kayak orang ngamen gitu kan. Jadi daya tawar kita juga akan lebih bagus. Nah itu yang saya coba kembangkan dengan anak-anak kita. Jadi kemarin salah satunya anak-anak MSO ini yang camping hari ini yang 60 orang itu, ada salah satu yang nyumbang 6 juta ke saya. Jadi saya ceritakan ke anak-anak, mereka nggak terima. Karena nanti takut diklaim katanya, gara-gara 6 juta ini nama kita hilang. Oh nggak apa-apa, saya kembalikan kepada yang nyumbang. Padahal kita butuh uang kan, tapi saya bilang nggak apa-apa. Saya kalau kalian begitu prinsip, ayo sama-sama kita berjuang. Nah itu ya. Jadi hebat di situ anunya. Punya idealisme Dan kemudian anak-anak kita itu saking ininya, jadi solid kita gitu ya. solid. Jadi misalnya saya marah bagaimanapun mereka nggak akan keluar dari ini, karena kita terbuka. Oh ya tadi. Jadi misalnya ini dapat sekian nih, ini kita dapat 2 juta. Kalau saya pembina kan nggak dapat, tapi waktu kita masih jadi pelatih tuh, misalnya pemain dapat 50.000, saya pelatih yang tertua juga 50.000 sama. Oh bagi rata, Pak? Bagi rata, sisanya baru masuk kas. Jadi kita ini punya, kalau kita marah sama mereka itu memang kita marah benar gitu, bahwa ini kalian salah atau kalian lambat atau apa gitu. Tapi kalau kita mungkin lebih banyak, ya bapak lah katanya, lebih banyak macam, lebih enak lah, kita kan yang berjuang katanya di lapangan kan. Inilah, jadi itu salah satu motivasi, makanya kita nabung selama 7 tahun bisa beli gamelan. Waduh. Di situ kuncinya. Iya, integritas. Iya benar, Pak. Memang alhamdulillah kalau rezeki itu ada aja yang lain-lain ya kan. Luarnya, Pak, ya? Di luarnya. Itu kira-kira seperti itu. Siap. Nah satu lagi Pak, masih terkait yang tadi Pak pertanyaannya, terkait dengan kalender Pak, kalender kegiatan pentas seni atau festival apapun itu, kan kalau untuk orang yang di luar Kalimantan, ingin berkunjung itu satu paket lah, inginnya kan, misalnya datang selama seminggu itu bisa dapat semua misalnya, terutama untuk di Kalimantan Selatan. Nah di HSS sendiri itu ada nggak sih Pak sinkronisasi misalnya dengan, atau ada rencana kah membuat sinkronisasi antara Banjar misalnya, kemudian Hulu Sungai secara keseluruhan, terkait kalender, supaya ketika orang yang jauh ini, apalagi yang sekarang kan Pak, yang datang jauh, kemarin aja sebelum naik harga tiket kan sudah mahal, nah apalagi sekarang itu. Nah ada nggak Pak yang rencana seperti itu gitu? Supaya orang tuh ketika datang itu dapat semua gitu Pak? Ya itu pernah kita lakukan ya. Oh pernah? Pernah kita lakukan, jadi ada festival Gemilau Meratus dulu, ada festival Halau-Halau. Namun kawan-kawan kadang, saya kebetulan banyak yang naturalis teman-teman nih. Jadi kalau yang rekayasa seperti itu mereka nggak mau malah. Jadi mereka yang murni aja, kapan ada aruh gitu di sana. Pas aruh. Jadi kalau misalnya kita tentukan kita weekend kalendernya nggak bisa. Bisa lah. Jadi memang itu tantangannya ya. Artinya kita secara jualan itu nggak inilah, belum sampai ke situ. Tapi yang sebagai tumbuh yang dari dalam dan bertumbuh, itu yang kayaknya selama ini terjadi. Jadi kalau misalnya di luar event aruh, ya nggak bisa lah mereka aruh kan. Jadi harus dan tanggalnya itu bisa berubah-ubah. Nggak bisa. Iya. Jadi kalau kita polanya gini aja.
polanya itu ada atau tidak ada event, kita bisa infokan ke kawan-kawan yang yogis, sekolah yoga. Sekolah yoga itu misalnya mereka dapat paket ada 20 orang. Ya kita tawarin nih mau trip ke Kalimantan nggak? Nah, jadi makanya saya rumah ini saya tawarkan, udah gratis aja nginap gitu loh. Jadi atau di kebun tuh ada yang 1 bulan nginap itu. Ada yang menulis mereka di situ. Ada apa sih yang penulis Amerika yang dikenal anunya tuh ada lupa saya kemarin. Nah, jadi apa namanya mereka datang, tapi kalau pas ada event ya datang aja ke atau apa ke acara Aruh atau ke acara ini. Dan yang rame juga ada kolaborasi yang saya pernah datang anak Rusia. Anak Rusia, dia lama di Bali juga. Akhirnya dia melatih tari Bali di panggung diberikin itu di Tata. Dan dia belajar tari kuda gepang dari mereka, dari anak-anak. Jadi interaksi jadinya. Asik. Jadi dibalikin orangnya? Dan sekarang udah pulang di Bali si Ana Starscope apa namanya gitu. Kemudian ada Melissa dari Swiss yang pernah gabung ke kita. Kemudian yang abadi berumah tangga dan bercucu sekarang itu ada Wilkin dari Jepang, dan dia pacaran di tempat kita itu dengan anak Australia, Brendan namanya. Jadi udah punya anak 2 atau 3, cantik anaknya. Jadi saya tahun kemarin saya undang ke sini, tapi dia pas selisih jadwal belum sempat ke sini. Jadi kayaknya kalau paket secara khusus tuh kita harus punya event organizer yang bagus lah. Makanya saya anak-anak nih saya ajak coba seperti itu. Nah, ulun kan sebagai orang Tanjung nih kisahnya. Iya. Nah, tetangga lah, kabupaten sebelah. Ulun ini penasaran, Pai. Selain itu kan Pian kan sudah lawas kalau apalagi kelahiran di Barabrai. Nah, ulun ini masih penasaran dengan istilah Sep Meratus. Nah, tadi Pian ada menyinggung Meratus tadi kan. Iya. Lalu ulun ada Aruh, ada apa namanya tuh kalau kita berbicara masalah Meratus kan berarti pegunungan Meratus. Nah, ulun tuh masih penasaran siapa di apakah Pian tahu nih di asal usulnya tuh Sep Meratus? Mungkin Pian lebih tahu. Karena ulun ada beberapa konten berbicara masalah Sep Meratus, cuman ulun belum tahu cikal bakalnya tuh, inisiatornya tuh siapa gitu lah. Saya belum tahu ulun. Kira mungkin Pian tahu, nanti biar bisa kita wawancarai ya. Ternyata saya sendiri ya deh. Kada juga. Jadi ini memang tumbuh di masyarakat, kayak ada mimpi-mimpi lah tentang bagaimana Meratus. Berarti beliau ini ya? Meratus ini bisa Jangan-jangan ya? bisa memberikan kehidupan bagus lah gitu. Karena kalau ibaratkan sebuah rumah Kalimantan Selatan ini kan yang tertinggal itu hanya atapnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ya kan, di tempat-tempat lain sudah habis. Tertinggal. Termasuk misalnya kalau daerah Tabalong kan dia ada ya macam-macam lah kebutuhan investasi segala macam. Namun artinya bagaimanapun ini agar tetap sumber air masih terjaga, lingkungan masih indah. Jadi ini memang dari hati masyarakat semuanya yang pengen itu ada dan eksis gitu, itu aja. Jadi Tapi kalau yang pertama kali menyebut itu, mendeklar gitu Pak? nggak tahu lah kita ya. Cuman artinya kumpulan masyarakat ya memang adalah pada secara tertentu itu kan dia waktu ada gugatan ya di PTON. Nah, dari situlah bertumbuh hasrat itu. Jadi waktu di Nateh itu kan akan ada eksploitasi pada saat itu. Nah, jadi ternyata di pengadilan kan ya berproses begitu lama. Jadi semangat itulah yang diwariskan oleh kawan-kawan, termasuk mungkin yang beberapa orang sudah mendahului kita ya. Ya mungkin kalau ibaratkan ya kita bagian kecil lah dari itu sebagai
warga Hulu Sungai Tengah yang ingin dan berkeinginan, bercita-cita kita tetap lestari, airnya bersih, enak dipandang, udaranya tetap sejuk sesuai dengan namanya Parispan Borneo. Iya. Iya itu kira-kira seperti itu. Oke. Ya, makasih. Oke, terima kasih Pak Yuk, Yani yuk. waktunya hari ini. Sampai ketemu lagi di episode Pandirwara dengan tamu-tamu berikutnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.